Hari tidak selalu cerah, kadang mendung, kadang hujan dan badai. Tidak selalu menyenangkan, kadang menyebalkan. Tidak selalu menguntungkan, sering melelahkan. Itulah petualangan. Tapi nggak tahu kenapa, berpetualang itu seperti candu. Sekali kena racunnya, sangat susah untuk sembuh dan akan selalu mencari cara untuk mencari ketenangan dan kembali ke alam. Pada perjalanan kali ini, saya bersama konco gunung sepakat untuk berangkat menampakkan kaki ke puncak Bismo via Cilandak. Kurang lebih 1 jam untuk bisa sampai di base camp. Setibanya di base camp, harus lapor dan melakukan registrasi. Selain itu, kita juga melakukan pengecekan suhu tubuh, cek peralatan dan barang yang akan dibawa. Seperti halnya kebiasaan baru selama pandemi, setiap pendaki wajib mengikuti protokol kesehatan dengan menggunakan masker, jaga jarak, dan selalu membawa hand sanitizer. Ada beberapa aturan yang harus dipatuhi dan batangan yang tidak boleh dilakukan selama pendakian. Dan sebelum berangkat, kita dibekali dengan briefing singkat dari pihak base camp. Ya, kalau mau segera main di situ nggak apa-apa ke kanan, tapi jangan terlalu dalam sebenarnya juga hanya spot foto. Nah di situ dia udah ada juga dari pos pertigaan sampai puncak. Dan ketika membutuhkan bantuan pihak base mohon untuk WA nomor yang ada di kita, bisa WA atau bisa telepon seluler. Jadi nggak usah turun kalau ada darurat. Telepon atau WA kondisinya gimana kita selalu main. Guys, saat ini saya sedang berada di base camp pendakian Gunung Bismo via Cilandak. Sebenarnya dari sini bisa naik ojek, cuman kita pengen sensasi jalan kaki menuju puncak Gunung Bismo. Let's go. Memulai pendakian dengan langkah yang mantap, meskipun sempat dihantui keraguan saat melihat cuaca mendung di mana matahari sama sekali tidak memperlihatkan wujudnya. Yang terlintas di benak saya adalah rasa takut turun hujan saat dalam perjalanan, dan kepikiran cuaca buruk yang tiba-tiba terjadi. Pemikiran seperti ini wajar saja, karena kita menghadapi alam liar. Sesering dan sebanyak apapun pengalaman berpetualang, tetap aja muncul pikiran buruk, khawatir, dan rasa takut. Ya, hal yang wajar, tapi yang terpenting adalah tetap terkontrol dan tidak berlebihan. Gunung Bismo bukan gunung yang terlalu tinggi dan sulit untuk didaki, tapi tidak boleh diremehkan, karena saat masuk jalur awal saja, kita harus melewati perkebunan warga, yang jalurnya curam dan tanjakan panjang yang hampir tidak ada landainya. Terasa sangat sulit untuk menaklukkan, tapi dengan semangat dan langkah yang pasti serta persiapan yang matang, medan yang berat sekalipun dengan tantangan yang ada pasti bisa dilewati. Tidak terasa sudah 1 jam berjalan, akhirnya tiba juga di pos 1 Dewa Brata. Sampai juga di pos 1 pendakian Gunung Bismo. Kita menempuh dengan waktu kurang lebih 1 jam 30 menit dan kita akan melanjutkan ke pos 2. Di pos 1 cuman istirahat sejenak untuk kemudian melanjutkan langkah. Kalau sebelumnya melewati perkebunan warga, saatnya masuk di jalur yang semakin curam dan licin, sedangkan di kiri kanan jalur dihiasi oleh semak dan ilalang yang sangat lebat. Cuaca makin lama makin gak stabil. Kabut kadang menutupi jalur dan tiba-tiba menghilang, persis kayak mantan yang datang lalu pergi, tapi sama sekali tidak menghalangi langkah dan tekad untuk tiba di tujuan. Trek yang semakin menanjak membuat cepat kelelahan, butuh nafas yang panjang dan kaki yang semakin kuat untuk menekuk. Meskipun panas mentari tidak menyentuh tanah, tapi tetap aja rasa lelah tidak bisa dipungkiri. Demi mencapai tujuan, kami pun terus melangkah menyusuri jalur yang benar-benar setapak dan rela menerobos semak-semak dan ilalang tajam yang kadang melukai dan menusuk kulit. Ya,
Ini benar-benar seperti proses perjalanan yang seringkali tidak mulus. Kadang harus nekat meskipun sakit sampai terluka. Sering terjatuh dan harus bangkit demi sebuah impian yang harus terwujud. Dalam pendakian Bismo, kami ada 3 orang yang salah satunya adalah Theo dari Maluku. Tidak sengaja ketemu di jalur. Kami sama-sama golongan pendaki suka-suka. Kapan mau jalan yang langsung berangkat tanpa perlu menunggu rame. Ada teman atau tidak, yang penting prinsipnya adalah mendaki suka-suka. Tidak suka buang sampah, karena alam tidak butuh sampah, cuman butuh dijaga dan disapa. Langkah kecil pelan tapi pasti, dan telah terlewati sangat jauh. Jalur penuh ilalang masuk ke jalur yang ditumbuhi pohon pakis, pos 2. Bener-bener syahdu, nggak ada bonus, adanya langsung trek nanjak. Gila, jalurnya bener-bener luar biasa, becek karena habis hujan. Nggak ada bonus, nanjak terus ngos-ngosan, dan kita ngelewatin jalur yang sangat sempit, ilalang, dan ditumbuhin oleh tumbuhan pakis di kiri kanan jalur. Dan sekarang kita istirahat di pos 2, kemudian kita akan lanjut lagi ke pos 3. Asli jauh, sekitar 8 kilo sampai puncak terakhir. Kalau ini naik pirang jam, Pak? Rencana di pos 2 cuman istirahat sebentar untuk makan siang. Tapi yang namanya Dari pos rencana 2 ini bisa ke pos berubah 4. seketika, karena alam dan cuaca kadang tidak bisa ditebak. Dari yang mendung tiba-tiba gelap, dan pada akhirnya butiran air hujan mulai menetes membasahi bumi. Hujan makin deras seperti yang saya takutkan di awal pendakian, dan benaran terjadi. Untungnya kami ada di shelter untuk bisa berlindung. Tidak perlu bangun tenda, cuman butuh teh panas sambil menunggu redanya hujan. Kurang lebih 1 jam harus menunggu dengan hawa dingin yang semakin menusuk. Badan malas gerak dan mulai nyaman menikmati butiran air hujan yang terus mengalir. Tapi kondisi ini harus dilawan. Sekalipun masih gerimis, tapi kami memutuskan untuk memakai jas hujan dan meneruskan perjalanan. Guyuran air hujan yang membuat jalur semakin licin. Kaki makin berat untuk melangkah. Kedinginan, perasaan malas dan menyerah sesekali muncul. Tapi kondisi seperti ini justru menjawab sebuah pertanyaan di dalam hati. Kenapa setiap pendaki harus selalu berharap yang terbaik dan siap untuk yang terburuk? Karena berpetualang di alam liar seperti sebuah rahasia yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan mata. Tidak hanya didukung oleh fisik yang sehat dan perlengkapan yang mahal, tapi butuh persiapan hati dan mental yang kuat untuk menghadapi kondisi terburuk. Butuh kaki yang kuat, pegangan yang kokoh, mata yang fokus, butuh keberanian untuk melangkah dan menepis rasa takut. Guys, akhirnya kita sampai juga di pos 3 Sigandul, 1 jam dari pos 2. Dan sekarang jalanan becek banget karena hujan, dan sekarang juga masih hujan. Gila, ekstrim banget ini. Gak ada bonus, becek banget. Harus hati-hati dan perlu menjaga langkah. Menaklukkan ego dan rasa lelah di jalur yang terus menyusuri hutan, benar-benar perjuangan yang semakin menyadarkan saya bahwa hal kecil tidak boleh dianggap remeh. Gunung Bismo tidak setinggi gunung-gunung lain, tapi jangan dipandang sebelah mata. Gunung kecil tapi cabai rawit, meskipun tergolong pendek, tapi treknya sangat sulit ditaklukkan. Apalagi mendaki di musim hujan seperti ini, butuh tenaga yang ekstra hati-hati.
Sepanjang perjalanan matahari tidak memperlihatkan kepalanya, tertutup kabut dan awan hitam, sedangkan waktu menunjukkan jam 3 sore. Medan pendakian yang benar-benar sulit dilewati karena kondisi hujan membuat pohon dan tumbuhan sebagian menutupi jalur. Berjalan sambil merangkak dan berpegangan pada akar-akar dan semak belukar di sepanjang jalur. Kelelahan ia, dan perjalanan ini sangat menguras tenaga karena selain berjuang melewati jalur licin berbahaya, juga harus menaklukkan pikiran yang hampir mau menyerah. Tanjakan dari bawah itu, dari pos 3 menuju pos 4 itu gila banget, becek banget karena habis hujan. Dan dari bawah itu kita ngelewatin terowongan mesra sih karena becek licin. Nah, saat ini kita ada di tanjakan Ginuk-Ginuk. Ini adalah tanjakan yang paling ekstrim di pendakian Gunung Bismo karena di bawah sini adalah jurang dan kita harus nanjak sampai ke atas, dan itu lumpur, ada tali, dan semoga kita bisa berhasil dan selamat sampai ke atas. Ayo. Hujan, basah, becek, capek, itulah yang ada saat ini. Tapi perjuangan belum selesai. Kita harus melewati satu tanjakan lagi. Ini adalah tanjakan Ginuk-Ginuk yang sangat ekstrim, yang cuman berpegangan pada satu tali. Dengan kondisi tanah yang licin, sedangkan di sisi kiri kanan jalur dihiasi oleh jurang. Perasaan campur aduk antara lelah dan takut saat harus berjuang sendiri dan berpegangan kuat pada satu tali yang licin. Meskipun berat, tapi harus dilewati. Saat tiba di pos 4 camp area, mata kami dimanjakan oleh landscape yang sangat indah. Hal ini seolah menegaskan bahwa memang benar ada pelangi setelah hujan. Meskipun basah kuyup, lelah, dan tantangan yang ada di sepanjang jalur hilang seketika saat melihat matahari muncul lalu terbenam, sekalian menutup hari ini dengan penuh keindahan. Mau bikin apa, Bang? Satu malam telah berlalu dan memulai pagi ini dengan ucapan syukur ditemani secangkir kopi gunung untuk menghangatkan tubuh yang masih terbungkus dinginnya pagi dan menyegarkan mata yang baru terbangun dari mimpi. Mengingat puncak tidak terlalu jauh, dengan santai bergegas summit dan kembali menginjak tanah yang masih basah, disambut embun dingin sembari menunggu mentari pagi keluar dari sangkarnya. Pagi yang tenang dan terlihat sangat syahdu saat melihat setitik cahaya muncul dari jauh dan langit yang orange kemerahan menghiasi puncak Bismo. Sejenak menikmati pemandangan indah yang pada akhirnya tertutup awan hitam dan mentari yang sempat naik tenggelam dalam kabut. Demi rasa penasaran rela menunggu berjam-jam dan akhirnya titik terang kembali muncul dan landscape yang ditunggu kembali terlihat. Karena alasan ketenangan dan pemandangan yang seindah ini, rela bayar harga dan berjalan meskipun jauh.
dan rasa lelah menjadi tidak berarti dibanding dengan inspirasi dan pelajaran berharga yang saya dapatkan. Sebuah perjalanan seringkali tidak mulus, harus melewati awan gelap dan kabut. Untuk kita perlu memastikan bahwa cahaya hati tidak pernah padam dan semangat tidak pernah pudar. Tidak ada hal yang baik yang didapat dengan mudah dan selalu diwarnai dengan sebuah proses. Perjuangan menjadi berharga ketika kita mampu melihat pada proses dan bukan pada hasilnya. Dari Puncak Bismo, saya Peter Rova, salam lestari. Karena cuaca yang kurang stabil meskipun masih siang, kami langsung packing dan buru-buru kembali menyusuri jalan turun. Kembali turun tidak ada bedanya saat naik, sama-sama susah. Kembali merangkak dan menekuk kaki. Ada banyak hal yang dilihat, dirasakan dan dialami di sepanjang berjuang di jalur ini. Terima kasih jalur alam telah berhasil membawa saya sampai ke Puncak Bismo, dan saatnya pulang membawa banyak cerita untuk petualangan selanjutnya.